Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Irabelko semuanya. Balik lagi dengan saya Sahrul, pastinya di Nabel Wahyudi Channel. Selamat siang, apa kabar teman-teman sahabat Irabelko? Semoga dalam kondisi yang baik di siang hari ini. Nah, spesial banget untuk konten kali ini, yaitu pastinya saya nggak sendiri, ditemanin sama Om Abel. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lama ya Rul ya? Ya, Saya nggak udah nongol lama. nih. Ada yang nanya juga tuh di komentar YouTube, Om Abel kemana? Ada, saya nggak kemana-mana kok Rul. ada. Ada teman-teman. Cuman emang belakangan sih lagi agak sibuk di MPI ya. Jadi kita di Pindad ini lagi banyak project untuk pembuatan komponen senjata buat kebutuhan negara. Karena itu apa namanya sih mungkin ya ada isu, saya nggak tahu sih isu yang terbesar di atas, di pucuk pimpinan kita itu seperti apa gitu loh, Rul. Kan kaitannya kan dengan geopolitik ya. Jadi pecahnya perang di Timur Tengah, Iran, Israel, Lebanon, Syria, Irak dengan Iran juga kan. Kayaknya mungkin sih kalau feeling saya setiap negara saat ini di dunia, ya, hampir semua negara di seluruh dunia saat ini sedang aware. Jadi siap siaga. Pakistan waktu itu sama India juga sama kan? Ya. Terus Cina dengan Cina tuh dengan Taiwan, Rusia dengan Ukraina. Nah, jadi mungkin alasan itulah yang membuat kita jadi agak sedikit sibuk diproduksi untuk komponen senjata apinya, Ruh. Jadi memang permintaan dari negara ini saat ini luar biasa besar. Ya, cukup kuotanya itu memang di luar dari jangkauan kita. Kita sampai sewa tuh 6 mesin lagi kemarin. Kita sewa 6 mesin untuk ngejar di kapasitas produksi itu. Dan ini minta dipercepat gitu loh, diakselerasi. Karena yang di senapan, senjata apinya yang di senjata apinya ini dipercepat, diakselerasi. Jadi otomatis akan ada yang dikorbankan. Itu senapan anginnya. Yang kita korbankan adalah di air rifle-nya nih teman-teman, di Irabelko-nya nih yang harus dikorbankan. Karena satu sisi memang ini dua-duanya bisnis ya, sebenarnya sih bisnis ya. Saya harus jujur nih bisnis. Tapi yang satu bisnis Irabelko sendiri di senapan angin itu adalah idealisme saya. 2013 itu saya mempelopori penggunaan mesin-mesin industri atau CNC lah ya. Yang teman-teman kenal sekarang itu bahasanya mesin CNC bukan manual lagi, tahun 2013. Cek aja historinya. Pada saat itu mungkin belum ada yang pakai mesin itu. Jadi kita yang jadi pelopor. Nah, kemudian berjalannya waktu 2018, 2019 itu kita sudah mulai ada kaitan kerjasama dengan PT Pindad. Iya, Engineering Indonesia. Ya, awalnya di PGST, Pindad Global Source and Trading. Jadi awalnya di situ. Kemudian kita sekarang ke PI, Pindad Engineering Indonesia. Karena memang spesifikasi di bisnis kita adalah di manufacturing dan production. Jadi kita produksi gitu loh teman-teman. Kita lebih ke workshopnya. Akhirnya dikerjasamakan ke PEI. Gitu. Dulu awalnya cuma trading aja sih, jual beli kan. Nah, seiring berjalannya waktu 2019 sampai sekarang ini memang satu sisi idealisme saya sebagai seorang anak bangsa ya. Dulu saya kepengen tuh senapan angin di Indonesia ini berkembang. Tidak lagi menggunakan mesin-mesin manual. Ya, supaya ada standarisasi produk. Dari CNC itu, Om. Iya, karena mesin CNC ini kan istilahnya kalau kita bikin 1 sama 1000 atau 10.000 itu bisa sama ukurannya. Sedangkan kalau di komponen manual kan bentuknya sama, tapi ukurannya tuh bisa beda-beda. Jadi kalau ada trouble misalnya kayak hammer rusak, triggernya rusak, kuku triggernya rusak segala macam tuh harus dibawa ke bengkel bubutnya. Itu kan jadi problem. Nah, kita pengen tuh kalau ada kerusakan-kerusakan teknikal yang kecil seperti itu, ya jangan senapan yang balik, tapi spare part yang dikirim, gitu. Nah, di sisi lain sekarang saya diminta kontribusi kita untuk mengabdi ke negara, gitu. Jadi kita harus membantu Pindad untuk menyelesaikan proyek-proyek yang diperintahkan langsung dari Kemenhan. Dan di atas Kemenhan pasti kan ada presiden. Karena presiden itu kan sebagai panglima tertinggi kan. Panglima tertinggi di negara kita, di Indonesia saat ini.
Jadi saya yakin pasti perintahnya turun dari Pak Presiden, kemudian turun ke Kemenhan, Kemenhan turun lagi ke Pindad Induk, kemudian turun lagi ke Pindad Engineering Indonesia, dan Pindad Engineering Indonesia akhirnya turun lagi ke kita. Jadi rantai perintahnya seperti itu nih, teman-teman. Jadi saya mohon maaf nih sebelumnya, karena banyak yang japri saya juga sih. Jadi saya baca komentar di YouTube, kemudian japri ke WA saya juga, Bel, kapan lu mau bikin lagi produk-produk baru? Saya bilang hari ini saya hands up. Ya, itu banyak pertanyaan itu soal itu. Ya, hari ini kita hands up, teman-teman. Ada yang juga bilang gini kan, lu bakal ketinggalan nih nanti dengan produsen lain, karena sekarang semuanya lagi bergerak untuk membuat chamber-chamber baru gitu kan, produk-produk baru. Produk baru. Ya, my hands only two, man. Tangan saya cuma 2 nih. Saya cuma punya 2 tangan yang Allah kasih, yang Tuhan kasih, dan saya nggak bisa merangkul semua hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jadi, mana yang harus dikorbankan? Sebetulnya tidak ada yang dikorbankan. Cuman ada yang diprioritaskan gitu loh. Jadi saat ini ya kita prioritasnya ke negara. Karena geopolitik ini memang ya ngeresep lah, ngeri-ngeri sedep gitu loh. Tiap hari itu hampir tiap hari. Bukan hampir tiap hari, memang setiap hari saya pasti nonton YouTube tuh cari berita tentang Iran, Israel, kemudian Rusia, China. Jadi geopolitik ini membawa kita ke dalam nuansa yang memang tegang-tegang. Karena imbasnya begini, yang pertama ya, bukan masalah dari sisi keamanan. Mungkin saja perang tidak masuk ke wilayah kita di Indonesia, karena kan konflik di Timur Tengah itu cukup jauh, ribuan kilometer jaraknya. Tapi eskalasinya kalau di konflik Timur Tengah ini meluas, ini dampak ekonominya akan sangat terasa di kita. Dengan ditutupnya jalur Laut Merah aja sama Yaman, Houthi kan, itu kan sudah membuat harga minyak dunia nggak stabil. Kemudian pasokan-pasokan logistik juga tidak stabil. Ditambah lagi, kalau teman-teman perhatiin dan nonton perkembangan berita hari ini, banyak terjadi bencana di mana-mana. Texas kemarin tuh banjir. Terus Korea Selatan juga banjir. Jadi, global warming ya, pemanasan global ini memicu pencairan es di kutub utara ya, kalau nggak salah ya. Kutub utara, kutub selatan mulai panas, lautan itu mulai naik, Indonesia juga mulai di beberapa titik terkena dampak banjirnya, perubahan cuaca jadi ekstrim. Itu juga mengganggu jalur distribusi, ya distribusi yang nantinya akan berdampak kepada sektor makro atau ekonomi secara luas, makro secara global dan besarnya. Indonesia terdampak nggak? Terdampak. Indonesia terdampak. Nah, yang kedua lagi nih, alasan tadi kan masalah keamanan ya. Masalah keamanan mungkin tidak akan masuk ke sini, tapi secara ancaman ekonomi itu di depan mata. Itu jauh dari peperangan, tapi dampak ekonomi. Dampaknya sama kita iklim. kena, iya. Apalagi kemarin kan ada kebijakan tarif yang udah diketok palu kan, Indonesia kena pajak 19% kan. Tapi ya sayangnya sih, Amerikanya menjadi 0%. bahan pangan itu jadi 0% masuk ke sini kita kan. Ya saya nggak tahu nih apakah nanti ini akan berdampak juga kepada para petani kita. Mudah-mudahan sih enggak ya. Soalnya yang saya tahu, karena kebetulan kita juga tinggal di Sumedang, jadi kelompok petani itu sudah mulai resah juga sejak beberapa tahun yang lalu kan, karena subsidi pupuk dicabut, hasil tidak sebanding dengan biaya produksi. Nah ini yang menarik, hasil tidak sebanding dengan biaya produksi. Jadi kalau sekarang petani itu nanamnya biayanya katakanlah 100 juta gitu ya untuk beberapa hektar, harusnya kan hasilnya minimal naik 50 atau 70% lah ya, atau bahkan 2 kali lipat. Hari ini nggak sesuai. Jadi modal 100 juta jualnya cuma jadi 80-70 juta. Minus gitu. Minus. Ya karena itu tadi, Indonesia sudah terdampak secara ekonomi. Penggunaan AI, kemudian perubahan dari human resource. Ya, human resource ini sumber daya manusia, SDM ya. SDM kita sudah banyak mulai digantikan dengan sistem robotik dan artificial intelligence. Nanti akan berkembang lagi jadi artificial super intelligence. Kemudian the next perubahannya masuk ke artificial general intelligence. Itu yang sedang di try out di ChatGPT. ChatGPT itu kan general personal trainee. Jadi AI yang nantinya bisa merasakan atau bisa memiliki semacam kesadaran digital yang ini lebih canggih lagi. Nah, kemampuan bergeraknya pertumbuhan AI, ASI dengan AGI ini
nggak lagi eksponensial. Karena eksponensial itu 2 kali lipat. Jadi misalnya pertumbuhan dalam setahun itu naik jadi 100%, naik lagi. Ini kayaknya menurut saya sih double atau triple. Jadi bisa kenaikannya 200 sampai 300% lebih cepat. Itu yang memicu kerusuhan dan keresahan seluruh penduduk bumi saat ini. Krisis ini nggak cuma terjadi di kita, Rul. Amerika sendiri kita lihat beberapa waktu yang lalu kan karyawan Microsoft. Mereka para engineer AI. Jadi orang-orang yang otaknya canggih, jenius, dia bikin AI, bikin program AI. Ketika AI-nya jadi, mereka malah di PHK. Karena ternyata AI-nya jadi lebih canggih daripada otak manusia. Nah, perkembangan teknologi seperti itu. Terus di Indonesia dampaknya gimana? Ya, pabrik-pabrik di Indonesia sudah mulai. PHK massal. Itu yang terjadi kemarin kayak Sritex, kemudian Sanken ya. Terus apa lagi tuh? Banyak ya. Dari yang makro yang besarnya aja itu angkanya udah segitu. Tapi yang tidak terdeteksi secara kasat mata sebenarnya UMKM. Warung kecil nih, ada tetangga-tetangga kita ya kan konveksi di depan itu kan, tadinya karyawannya 5 sekarang tinggal 2. Itu kan nggak kelacak, nggak terdata. Nggak Terus hitung jumlah PHK itu ya? Iya, dan level itu yang sebetulnya angkanya tuh menurut saya itu 4 sampai 8 kali lipat lebih gede daripada yang terjadi di pabrik-pabrik besar kayak Sritex, Sanken dan lain-lain itu ya. McD, KFC, terus ya perusahaan-perusahaan BFA tuh banyak banget tuh. Dari sektor otomotif juga banyak. BFA, F&B, food and beverage. Jadi sektor makanan itu ya terdampak. Mall-mall. Nah, kalau kita lihat mall-mall di daerah Jakarta ini sekarang operatingnya tinggal 20-30%. Banyak yang tutup. Nah, teman-teman, kalau kita nih di Depok nih ya. Di Depok dan Jakarta Selatan itu saya menyaksikan langsung karena ada beberapa mall yang sudah kita kunjungin, bukan mau belanja, nggak ada duitnya. Jadi survei. Kita survei aja ya, Rul. Kita survei ngelihat pertumbuhan di sektor mikro ini jalan nggak sih? Ternyata memang mall itu banyak yang sepi. Bahkan beberapa mall sudah mulai kelihatan kumuh, nggak ada cat ulang, jadi dibiarin kondisinya begitu, karena menurut saya sih pasti biaya maintenance-nya lebih besar. Daya belinya mengecil. Kemudian orang berasumsi bahwa ini terjadi perpindahan pasar dari sektor offline ke online. Masuk ke TikTok, Shopee, Tokopedia, Facebook mungkin ya. YouTube sendiri sudah membuat marketplace kan? Affiliate ya? Kita pikir begitu kan? Ya kan? Tapi setelah kita baca laporan kuartal tahun ini, ternyata online juga turunnya lumayan gede. Di atas 50%. Gede. Jadi Shopee sendiri sekarang turun angkanya. Tokopedia turun, TikTok turun. Akhirnya kita dagang juga di TikTok kan? Kita dagang di TikTok, di Shopee, di Tokopedia ya kan? Pajak yang dikenakan ke kita naik gak? Naik. Naiknya gila, udah di atas 8% kan? hampir 12. Berapa persen, Boy? 9%-an lebih kan? Nah, coba bayangin deh, kalau kita margin profitnya cuma di 15% ya. Kemudian kita bayar fee ke toko online tadi yang mereka cuma siapin platform kan? Buka Shopee-nya, kita taruh dagangan di situ, ketika ada yang jual, itu harus kepangkas 9 sampai 10%. Karena kan kita harus hitung biaya packing. Kemudian kita harus hitung lagi biaya transportasi dari kita ke kayak JNE, JNI dan lain-lain itu kan, ekspedisi, ya. Margin 15% itu udah kepangkas di angka segitu, kita hanya hidup dengan 5%. Dengan 5% ini apakah mampu menghidupi satu organisasi atau satu lini usaha kecil? Menurut saya sih enggak. Jadi usaha itu begini, bukan hanya melihat bahwa margin 5% itu atau 10% itu sudah profit, karena itu bruto, kasar, ya kan? Kan kita harus hitung lagi tuh pendapatan laba bersihnya berapa. Dan ini yang terjadi di sektor UMKM kecil, kayak konveksi di tetangga-tetangga kita itu juga sama ngeluh. Mereka bilang, ya mau nggak mau sekarang stop dulu, di online itu harus naik harga. Karena kan ngejar potongannya kan gede, ya kan? Dan ketika naik harga, rakyat kita nih ya, masyarakat kita tuh udah animonya, harga harus murah, kualitas harus bagus. Kemudian apalagi ya, harga murah, kualitas bagus, pelayanan maksimal.
Ya kan, pelayanan harus maksimal. Ada komplain dikit, cacat dikit, retur, ganti segala macam. Nah, kayak gitu-gitu. Biaya garansi namanya. Betul. Ya kan, biaya garansi ini dibebankan lagi ke kita. Akhirnya itulah yang membuat kolaps. Itu yang membuat kita jadi secara general itu jatuh. Dan ini sudah diprediksi tahun lalu itu sekitaran, saya lupa ya, Oktober kayaknya. September, ya Oktober. Awal Oktober itu kita ada pertemuan di Jakarta dengan beberapa pengusaha lokal. Kita sudah dapat bocoran waktu itu akan ada perusahaan-perusahaan besar di awal Januari sampai ke bulan April 2025 yang akan runtuh, dan itu akan ratusan ribu orang karyawan yang di PHK. Jadi kalau siklusnya dia Januari dipecat, orang akan bertahan 5 bulan setelah itu karena masih ada pesangon dan gaji kan. Maka krisis itu akan mulai terasa dampaknya di Juni. Dan sudah terjadi. Sekarang kita bulan Juli kan. Hari ini tanggal piro sih? 22. 22 Juli. Jadi video ini waktu direkam tanggal 22 Juli jam 16:11, jam 4 sore. Ya, tapi saya nggak mau lama sebelum sholat asar nih, Bro. Nah, jadi ini akan berlanjut. Jadi siklus pemangkasan karyawan ini belum selesai. Jadi puncaknya ini kapan? Kalau kita ngitung dalam pertemuan itu ya, kita bahas itu 2028 itu adalah puncak tertingginya Indonesia terpuruk. Karena negara lain sudah duluan. Cina, teman-teman browsing di YouTube deh. Shenzhen, kalau nggak salah ya, Shenzhen sama apa ya, saya satu lagi lihat tuh, itu udah banyak yang karyawan PHK, nggak mampu bayar sewa rumah, akhirnya memilih tidur di jalan. Itu sudah rame. Dan rupanya Cina ini sudah dari 2018-19. Jadi sampai sekarang mereka lebih parah dari kita. Amerika sudah mulai tahun lalu. Dan tahun ini juga sudah mulai payah. Makanya the Fed atau Federal Reserve mereka menetapkan suku bunga yang tinggi, yang akhirnya suku bunga ini akan mempengaruhi banyak faktor terhadap pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya misalnya dalam dunia saham, investasi kripto, kalau teman-teman ada yang main di kripto. Kemudian terhadap tekanan Amerika ke negara-negara lain seperti kita. Awalnya kan 40% ya, 42% ya. 39 ya saya lupa. Turun jadi 19% kan. Dan bukan cuma kita, negara lain pun ditekan semua. Ya karena Amerika berharap ada pendapatan lain, other income dari sisi itu. Gitu. Terus Indonesia gimana? Indonesia gimana? Saya juga nggak ngerti, saya bukan pakar ekonomi loh. Tapi yang jelas begini. Karena nanti akan, saya udah baca sih itu yang kamu pegang. Nanti akan ada kaitannya dengan itu. Yang pertama, komentar-komentar yang selalu diunggulin sama teman, bukan diunggulin ya, yang selalu muncul itu harga mahal. Ya kan? Harga mahal, modelnya standar. Modelnya itu aja. Ya, kalau model itu aja, memang kita belum produksi lagi. Saat ini kita lebih, tadi prioritas utamanya adalah kita pembuatan komponen senjata api dulu. Jadi ya kita harus korbankan Irabelco dari sisi produksi. Tapi ada tapinya. Dari sisi produksi pun kalau kita lihat angka margin profit yang dicapai oleh rekan-rekan pengusaha lain ya, kan ini lagi perang harga nih. Sebetulnya perang harga ini terjadi bukan karena kita saling menjatuhkan sesama produsen. Itu jangan salah kaprah. Ini saya ngomong gini pasti yang nonton ada produsen dan pasti ada konsumen, ada end user. Jadi saya akan ngomong dari dua sisi nih. Ya, dari sisi produsen, apakah kita berantem? Enggak. Kita tidak sedang bunuh-bunuhan, tapi karena memang itu tadi daya beli itu menurunnya lumayan drastis. Inflasi di Indonesia itu dulu 5%, tapi kalau saya hitung 15%-an per tahun. Saya nyimpen uang, ya, 100 juta misalnya, 3 tahun lalu. Ya. Di bank ya, kita nggak apa-apain di bank. Hari ini tuh nilainya tinggal 55 jutaan. Karena setiap tahun akan turun 15%. Dalam 3 tahun akan turun jadi 45%. Karena harga emas waktu itu, saya masih ingat banget, kita beli itu masih di 980 sampai 1.015.000. Kan kita ada belanja beberapa kali emas waktu itu kan. Itu nggak sampai 3 tahun yang lalu. Hari ini emas itu udah 1,9, nyaris menyentuh angka 2 juta. 198 kalau nggak salah. Artinya harga emas naik 2 kali lipat. Hampir 100%.
Tapi nilai uang kita sudah turun di 50%. Karena uang 100 juta yang dulu saya punya di 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu, kalau saya mau beli emas lagi hari ini, itu cuma dapat setengahnya, 50 gram. Nggak bisa lagi dapat 100 gram. Nah, ini yang nggak teman-teman rasain. Ya kan? Iya, betul. Akhirnya kebutuhan pokok itu naik. Kenapa? Karena fiat itu selalu dicetak. Mata uang kita, rupiah dalam bentuk kertas dan digital itu dicetak, underlayer-nya bukan lagi emas. Jadi nggak ada nilai intrinsik yang dijaminkan untuk membuat uang. Itu yang membuat inflasi kita tinggi. Dan ini harus disadarin sama teman-teman semua. Makanya saran saya sih, kita hemat dulu. Ya. Eranya ini masih panjang. Terus kita Irabelco apakah akan ikut-ikutan menjual produk murah? Jawabannya enggak. Enggak, Om ya? Enggak. Nggak masuk akal. Pertama ya, dalam dunia produksi kita mengenal 2 istilah utama dalam komponen bahan baku, yaitu komponen original dengan komponen leburan. Kalau di istilah teknik itu BTK, besi tuang kelabu. Kita pakai misalnya seri 6061 dan seri 6065, misalnya gitu ya. T6 original, jadi dari bahan yang ori dicetak, itu yang kita gunakan. Kemudian kan dari hasil produksi itu kan ada scraping roll. Sampahnya tuh bekas ya pokoknya servis-serpihannya itulah, itu kalau kita bilang chips ya. Chipsnya itu dikumpulin, akhirnya kita jual ke tukang loak, ke tukang lebur. Nah, chipsnya tadi itu dilebur ulang. Jadi seri 6061 atau 6065 dibakar lagi, dipanasin, dilelehin, kemudian dilebur, dicetak lagi. Dan itu turunan keduanya sudah tidak bisa dibilang itu seri 6061 lagi. Jadi sudah rusak. Dia sudah turun kelas. Walaupun dasar awalnya seri 6, ketika dia dijadikan material BTK, besi tuang kelabu tadi, dia dicetak ulang atau dilebur ulang, itu menjadi tidak original. Dan kita nggak pernah pakai yang kayak gitu. Kita pakai selalu komponen yang original. Komponen original belanjanya di mana? Di lokal belum ada. Kita di KS pun nggak produksi itu, Krakatau Steel. Jadi kita masih belanjanya impor. Material impor ini, asal teman-teman tahu, mengalami kenaikan karena tekanan dolar terhadap rupiah. Kita bayarnya pakai dolar. Dolarnya naik, euronya naik, dan pajaknya naik. Pajaknya naik, jadi otomatis HPP atau harga pokok produksi atau harga pokok belanja material awalnya itu sudah mengalami kenaikan. Itu baru dari sisi material. Tools, kita bilang tools ya. Kita pakai mesin yang 5 aksis aja, toolsnya nggak bisa pakai sembarangan tuh. Kita nggak bisa pakai buatan Cina, ada yang bagus sih. Ya kasarnya buatan Cina yang murahnya lah ya. Jadi misalnya Matabor ini kan banyak tuh mereknya, ada HSS, ada macam-macam ya. Jadi harga. Jadi satu Matabor aja nih ya. Kalau kita lihat di pasar misalnya, kalau teman-teman ke toko teknik itu ada harganya dari 20.000 satu biji sampai 180.000 satu biji. Kita yang pakai yang harga berapa? Nggak ada yang di bawah 100.000. Pakai yang 180 tadi. Iya. Kenapa? Karena itu standarisasi yang diminta oleh PT PEI ke kita. Jadi mesin ini nggak boleh pakai tools yang murah. Kenapa? Karena tools murah itu lebih getas satu, yang kedua lebih cepat tumpul. Akhirnya lebih cepat jadi nggak presisi kan. Ya, itu kita nggak pakai. Jadi belanja toolsnya tuh naik karena komponen part balik lagi dari Eropa dan dari Amerika sendiri, ya pajaknya gede. Pajak masuknya gede nih, pajak impornya. Jadi HPP dari sisi situ sudah nambah lagi kan? Tadi material. Yang kedua dari tools. Yang ketiga dari program maintenance. Jadi mesin CNC ini harus ada maintenance-nya, bro. Dia harus ada maintenance dari sisi software-nya juga. Dan itu teknisinya kita panggil dari luar biasanya. Ya, jadi ada orang-orang bule lah yang secara berkala tuh, seingat saya itu sekitar 6 atau 8 bulan sekali ya mereka datang untuk inspeksi itu. Itu ada cost biaya. Dan karena dolarnya naik, mereka digajinya naik. Yang ketiga, anodize. Part kimia anodize. Saya sih nggak mau sombong produk kita ya, tapi gini. Silakan bandingkan produk kita. Nggak usah lama-lama pemakaiannya. Berapa bulan ya? Ya 3-6 bulan. 3-6 bulan produk kita dengan produk lain yang usianya sama 3-6 bulan, kita lihat dari kualitas anodize-nya. Mana yang lebih cepat pudar. Itu aja dulu. Karena kita pakai juga kimianya nggak bisa kimia sembarangan. Jadi itu juga udah naik lagi. Ya kan? Yang terakhir prosesnya. Kayak tadi,
proses menggunakan mesin CNC 5 aksis dengan 3 aksis itu biaya produksinya berbeda. Kemudian proses menggunakan mesin yang ternama buatan Amerika, Jerman, kemudian juga Jepang, beda dengan harga mesin-mesin Cina, CNC rakitan yang harganya cuma 180 jutaan. Cost biayanya beda. Nah itu mas saya potong. Itu kan soal CNC ya. Katanya itu CNC Rabelco harganya mahal banget, saya juga CNC ini murah. Nah, itu mungkin yang belum tahu ya Om. CNC itu bukan cuma ada Nah, tipe Om ya. CNC itu singkatannya dari komputer numerical control. Jadi mesin yang dioperasi berdasarkan dari kinerja software atau diinjek pakai program komputer. Kasarnya begitu. Nah, CNC ini ada bedanya antara CNC dengan router. Router cara kerjanya mirip juga, ada yang 3 aksis, X, Y, Z. Jadi 3 sumbu, ada sumbu X, Y, dan Z. 3 aksis kan. Kalau kita 5 aksis ada 2 lagi tambahan di bawah. Jadi benda kerjanya bisa ikut muter. Gitu. Itu yang bisa dibilang CNC. Jadi tidak semua routers adalah CNC. Gitu. Dan CNC itu udah pasti bukan router. Jadi kategori mesin CNC bukan router. Dan tidak semua router adalah CNC. Kenapa? Karena memang ada juga komputer router yang di-upgrade menjadi CNC bisa. Di kelas 180 sampai 200 jutaan tuh ada. Tapi apakah hasilnya akan maksimal? Saya nggak tahu, kita nggak pernah pakai. Kenapa kita nggak pernah pakai? Ya nggak bisa masuk, kan udah ditolak duluan. Pindad itu kan punya standar, mesinnya harus tipe yang ini, mereknya ini. Itu yang boleh masuk, itu standar mereka. Jadi kalau ada yang bilang biaya produksi CNC akan murah, harusnya murah. Ya kalau skalanya pabrik, sekali produksi mungkin 100.000 unit. Itu bisa turun. Kita kan bukan. Kita ini kan masih antara pabrik dan home industry. Kalau di komponen senjata apinya, ya jelas kita industri. Tapi kalau di senjata anginnya, ya kita masuk kategorinya home industry. Karena karyawan kita kan nggak banyak. Gitu. Jadi itu yang membuat perbedaannya. Jadi kalau ada yang ngomong, apakah semua CNC sama? Dia mesti sekolah lagi. Ya, mesti jangan kebanyakan ngerokok gitu. Jadi uang buat beli rokoknya tuh dibeliin buat pulsa aja. Beli kuota internetnya nggak banyak, terus berhentilah nonton konten-konten nembak, konten-konten mancing gitu kan, atau konten-konten pocong, tuyul yang lucu-lucuan. Coba nontonnya tuh investasi layar ke atas lah. Tontonannya dirubah. Jadi dilihat CNC itu kayak gimana, apa yang dimaksud dengan CNC, terus bagaimana sebuah industri itu bekerja, kemudian standarnya gimana, atau SOP, ya kan? Dari istilah SOP aja kan ada apa namanya sih? Kalau kita tuh, saya lupa ya. Jadi kalau kita tuh ada semacam kayak standar internasionalnya, dan itu selalu dicek sih. Jadi karena yang diceknya adalah PEI, otomatis karena kita ada di situ, satu hanggar sama mereka, kita kebagian kena inspeksi juga, dan itu berkala. Jadi ini bukannya tidak ada, ini ada, tapi tidak pernah kita publish karena memang tidak boleh dipublish. Itu bukan ranah konsumsi umum ya, untuk divisi senjata apinya kan. Makanya kita nggak bisa membuat video di dalam Pindad. Ya situ sudah rumus. Saya baca komentar juga kan, menjual nama Pindad, kita nggak pernah jual nama Pindad. Ngapain nama Pindad dijual? Pindad juga nggak produksi senjata angin kok. Ya kan? Iya betul. Secara realitasnya memang Pindad tidak pernah menjual senjata angin. Karena Pindad itu adalah perusahaan negara yang khusus memproduksi untuk komponen senjata api atau senjata tempur. Tujuannya jelas, defensif. Pertahanan negara kan. Kalau kita kan bukan. Angin itu buat hobi. Buat paling olahraga. Ya olahraga di kelas metsilan lah ya. Bisa. Tapi kalau untuk dibilang untuk defensif, ya enggak. Jadi jangan salah teman-teman ya, kita tidak pernah menjual nama Pindad. Tapi kita menyematkan itu karena ada bagian dari tektokan job. Saat kita lagi mengerjakan komponen senjata api, mereka mengerjakan komponen senjata angin. Jadi itu dikerjasamakan, makanya namanya dipasang. Jadi bukannya kita pasang itu terus kemudian itu yang dijadikan sebagai satu-satunya alat jual, bukan. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Kalau masih nggak bisa memahami apa yang saya omongin ini, ya sekolah lagi, dicerna baik-baik gitu. Nah terakhir tadi ada pertanyaan, apakah kita akan tempur
bermain di level harga murah kan? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Untuk membuat barang yang berkualitas itu dari sisi sekarang ya, material naik, segala pajak juga naik, kita harus turunin harga itu ya mustahil. Jadi margin profit yang kita ambil itu nggak akan bisa untuk membuat kita hidup. Jadi keputusan terbaik adalah kita stop produksi dulu. Lebih baik, bukan lebih baik sih, memang karena kontraknya juga kita harus duluin negara sih. Itu teman-teman ya. Karena ada produsen yang teman saya juga, dia bilang sebenarnya dia memproduksi itu kelihatan banyak dan ramai, tapi di dalam berdarah-darah. Ada cicilan mesin yang harus dibayar. Jadi memaksa dia harus memproduksi gila-gilaan dengan harga jual yang murah. Akhirnya overstock dan mungkin ya, saya tidak menuduh, tapi mungkin juga akan mengambil keputusan untuk mengganti material. Jadi materialnya diturunkan kualitasnya gitu loh. Yang dari spek bagus jadi spek rendah. Gitu kan. Nah, terus spek rendah ini kalau sudah di anodes nggak akan kelihatan. Yang bisa membuktikan spek bagus dan spek rendah itu ya harus di lab kan. Kalau kita kan ada lead banknya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita disuruh harganya turun, saya bilang tidak. Nggak mungkin. Gitu. Terus yang kedua, tuh tadi pertanyaan udah saya baca, masalah ruang ledak. Ruang ledak. Coba bacain. Ini ada pertanyaan yang dari Mm. ruang ledak dari YouTube ini pertanyaan Om ya. Iya. Om Devanka. Ruang ledak berapa cc? Lubang transfernya berapa mili? Ruang rumah palapnya berapa mili? Itu yang jauh lebih penting untuk dibahas Om. Itu jauh lebih penting untuk dibahas, saya setuju. Tapi gini, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan teknikal yang kalau kita jawab secara gamblang juga harusnya nggak masalah. Tapi kalaupun dijawab itu juga akan memunculkan masalah. Kenapa? Karena jawabannya nggak cuma di situ. Jadi misalnya lubang transfer, kemudian ruang ledak, itu jadi satu-satunya komponen untuk menaikkan power gitu kan. Kalau yang nonton ini ya, teman-teman yang nonton ini juga sama dengan saya pernah sekolah di dunia teknik, kita akan melihat bahwa apa yang saya jawab itu bukan menjadi reason satu-satunya. Jadi dalam rumus fisika itu, tidak harus ruang ledak besar atau lubang transfer besar menghasilkan akselerasi yang besar. Tidak harus. Jawabannya nggak itu. Itu namanya pasar, FOMO. FOMO mah bukan. FOMO mah ada dalam dunia kripto itu. Fear of missing out. Jadi apa ya? Ikut-ikutan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita jawab aja. Kalau di XL itu ruang ledaknya XL ya, Smart XL itu 17 cc, G5 itu saya lupa, sekitar G5 30 cc. Ya. Kalau lubang transfer kita pakai di 5 mili. 5 mili untuk akomodir power di 1000 up itu masih bisa. Gitu. Tapi ini juga saya ingin meluruskan, saya nggak mau membantah, ini bukan defensif teman-teman ya. Jadi saya masuk di sini nih, kita ngomong di sini bukan dalam rangka untuk defensif atau membela diri, bukan. Karena di situ pasti ada lanjutan pertanyaan itu. Sekarang lagi rame kaliber slug dengan mimis 16 grain. Iya, betul Om. Ada. Bener ya? Ada Om. Kayak dari Om Penok Mm. Pada umumnya para bediler sekarang menggunakan slug 16 grain dengan speed minimal 950 fps, Operego 1800 sampai 2000 PSI. Ya. Seperti itu. Pada umumnya, tapi berapa banyak pada umumnya kalian membahas tentang berapa besar tingkat resiko kecelakaan yang terjadinya. Ayo, jangan dibahas cuma 16 grain. Jangan dibahas cuma PSI-nya tuh bisa sampai 4000 PSI. Jangan cuma dibahas tentang speed-nya harus 1500 FPS gitu kan. Jangan itu yang dibahas. Apple to Apple itu tidak masuk. Karena dunia regulasi internasional itu tidak menyatakan seperti itu. Kenapa? Di Indonesia, berkali-kali saya ngomong, di Indonesia itu kaliber dibatasin. Kagak boleh lebih dari 4,5. 5,5 ke atas harus masuk ke ranah perbakin. Dan itu punya izin khusus untuk senapan angin. Tapi di luar negeri, lu mau pakai kaliber 9 mili aja, monggo-monggo aja. 12 mili, mungkin kalau bisa senapan angin segede helm gitu kan, diameternya gede banget gitu, mungkin bisa sah-sah aja. Di sana nggak dibatasin bro, kaliber. Tapi velocity-nya yang dibatasin.
kecepatannya dibatasin. Kecepatannya itu diregulasi. Terus Indonesia gimana? Ya satu-satunya hukum kita kan cuma mengatur masalah kaliber. Iya. Ya kan, velocity nggak diatur, kecepatannya mau nggak diatur. Terus bobot mimisnya juga tidak diatur, ya kan? Karena menurut saya pernah diskusi masalahnya tentang ini ke teman-teman di Mabes Polri. Bukan mereka tidak punya orang ahli, tapi menurut saya dalam merumuskan ini secara empirisnya belum ketemu titik terang. Karena gini, apa sih korelasi atau akibat yang tersambung ya kan, ada hukum sebab dan akibat gitu kan. Kalau kita menggunakan kaliber 4,5 mili dengan joule impact yang lebih besar, katakanlah tadi misalnya mimisnya jadi lebih berat, Iya, 16 mili, 16 grain sorry, speednya harus dinaikin, ya kan? Dampaknya seperti apa? Ini belum pernah dikaji. Taruhan ya mas saya, kalau ada yang nonton ini, saya tantang juga deh, gitu kan? Kasih saya data yang real, yang sudah pernah menguji ini secara teknis, secara empirik. Ada nggak datanya? Kita orang Indonesia itu melakukan pengujian terhadap yang sekarang kita mainkan ya, kayak tadi tuh slug dengan mimis sekian grain, kemudian dengan tabung kompresinya di 4000 PSI sekian gitu. Dampaknya nanti seperti apa? Ada nggak yang pernah melakukan riset dan uji itu? Kalau ada, saya bilang, kalau ada yang ngomong ada sih, saya bilang bullshit. Demi Allah nih saya bilang, karena saya udah tanya kemana-mana, nggak ada. Semua itu bukan pengujian, semua itu cuman coba-coba. Jadi cuman ya nerka-nerka aja, bahkan begini akan begitu, ini aman kalau begini aman, oh pokoknya masih aman, pokoknya masih aman. Tapi kita nggak pernah melakukan yang namanya riset secara mendetail. Tapi orang bule, risetnya udah bertahun-tahun yang lalu. Makanya mereka membuat senapan angin itu ke dalam beberapa kategori. Kaliber 4,5 mili ya, itu hanya untuk kategori senapan kecil, jadi senapan burung lah ya. Kalau menembak yang lebih besar, kayak kancil, kelinci, mereka pakainya kaliber 5,5. Untuk babi yang lebih besar lagi, mereka pakainya 35 sampai 9 mili ke atas. Jadi disesuaikan dengan hewan buruannya. Kalau di sana ya. Kalau di sini kan beda. Minta disamain. Iya, pokoknya kita NKRI harga mati, Rul. Gitu. Akurasi nitik itu udah harga mati. Padahal kalau nonton YouTube-nya Ted Holdover, dia nembak 150 meter itu nggak di crosshair, pelurunya bisa di bawah. Bisa juga miring, karena dia punya alat ukur angin, kemudian juga dia punya teori untuk ukur balistiknya, kemudian teleskop yang dia pakai juga canggih, jadi akurat lah ya. Untuk di putaran turretnya itu akurat, sekian klik itu jatuhnya kemana. Di kita kan nggak ada yang begitu gitu loh, belum ada yang sehebat Ted Holdover lah dalam review itu ya. Jadi saya anggap kita masih dalam ranah uji coba, ranah terka-terka, jadi ranah yang sebenarnya eksperimental. Tapi eksperimentalnya ini kan harus dikaji, dampaknya nanti seperti apa, gitu. Apakah untuk jangka panjangnya bagus atau enggak? Nah, kita balik ke material. Ada beberapa senapan yang sudah saya bongkar, jadi hasil dari customer kita ke sini beli G5 sama XL, waktu itu bawa senapan dari produsen lain, saya nggak akan sebutin ya, bro, kayaknya nggak etis. Saya bilang, ini materialnya bukan seri 6. Dia nggak percaya. Wah, dia bilang produsennya seri 6065 kok om ya, kayak gitu-gitu. Ya udah, om pakainya, ngisinya pakai apa selama ini? Saya pakai hand pump. Ya kan, yang kemarin di sini jangan disebutin nama, Rul, jangan, gak enak-enak. Yang di ruang tamu kita, saya bilang, ya kita bongkar ya. Saya bongkar, saya kempesin, saya bongkar. Saya bilang, ini pakainya udah berapa lama nih? Saya baru beli om, nggak nyampe 6 bulan katanya, 5 bulanan. Pernah dibersihin? Enggak. Saya yakin bagian dalamnya ada korosi. Dia kaget. Korosi itu kan karat ya, kayak ibarat gitu kan, atau pengikisan. Ya, karena hand pump itu kan kalau dipompa itu lebih rentan dengan air tadi tuh, masuk H2O-nya gitu loh. Jadi udaranya lebih basah lah ya kalau dipompa dibandingin pakai scuba. Nah, kita bongkar, saya colek tuh di dalaman chambernya, seret. Itu di tangan saya logam aluminiumnya pada putih-putih. Dia kaget. Terus kita senter mulai bolong-bolong, kecil, halus. Kalau mata tuh nggak begitu terlalu kelihatan, tapi saya bilang nih berpori. Kita ambil kaca pembesar tuh, udah mulai bolong-bolong. Dia kaget, kok bisa gini om? Ya karena
Pada saat dipompa hand pump itu kan ada terjadi gesekan. Gesekan itu pasti menimbulkan kalor, panas kan. Panas itu menghasilkan yang namanya kondensasi. Karena hand pumpnya sendiri menjadi kondensator dia penghasil kondensasi tadi. Nah, kondensasinya ada di mana? Tabungnya hangat, akhirnya di dalam tabung itu terjadi kayak pengembunan. Kayak gini, contohnya misalnya Arul isi gelas ya pakai air dingin nih di ruangan ber-AC. Itu gelasnya pasti nggak akan basah. Langsung bawa dijemur ke tengah matahari yang panas. Pasti bagian luarnya jadi basah. Itu namanya kondensasi. Cuman itu kondensasi ada di luar. Kenapa? Karena yang dingin itu kan di dalam gelasnya kan, airnya kan. Sedangkan suhu luarnya lebih panas. Jadi kondensasinya di situ. Kalau ini terbalik. Yang dingin itu suhu di kitanya di luar nih. Tapi yang ada di dalam tabung itu panas. Makanya kondensasinya akan terjadi di dalam tabung. Dan ini nggak disadarin sama teman-teman gitu. Makanya kalau saran saya, kalau yang sering pakai hand pump, sebaiknya tuh dicek 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali minimal, dibersihin, dicek lagi. Karena saya sudah beberapa kali dapat informasi video, ya, bukan ngomong nih, videonya ada, tabung tuh mental. Ya, ada kasus. Ya kan, yang kemarin tangannya hampir putus tuh, yang darahnya banyak banget, dia lagi pegang tabungnya, ngisi jeder ke atas. Drat sambungan botol sama chambernya yang kalah. Jadi chambernya itu menurut saya materialnya juga mungkin bukan material bagus ya, bukan seri 6 yang ori, leburan atau apalah ya, karena bukan produksi kita juga. Terjadi kondensasi di dalam, akhirnya keropos, kemudian dratnya nggak sadar, tiba-tiba kena tekanan tinggi, mungkin dia hajar 3000 PSI kali itu tabungnya kan, das mental gitu. Nah itu kan harus dipahami juga sama teman-teman dampak jangka panjang kan. Terus apakah jangka panjang ini nanti bisa membahayakan secara regulasi? Menurut saya iya. Karena kan kalau sering terjadi kecelakaan accident dari senapan angin pasti nanti pihak dari Mabes Polri juga nggak akan tinggal diam, mulai akan lebih memperketat lagi kan. Dan ini kan semakin membahayakan posisi kita sebagai penghobi dan produsen gitu. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan teknis, ya saya jawab itu tadi. XL kita di 17 cc, G5 kita di 30 cc. Ruang transfer lubang transfer ke atasnya itu 5 mili. Sebetulnya udah cukup. Kalau mau di-upgrade lagi dioprek ya silakan dioprek. Masih bisa dioprek ke 6,5 sampai 7 mili. Itu dindingnya masih aman untuk di lubang transfer ya. Jadi cuman itu tadi ya, kembali lagi ke sini teman-teman. Buruan di Indonesia itu kan beragam. Kalau di daerah Jawa mungkin sekarang burung aja paling kan sama tupai. Tapi kalau di daerah kayak Papua mungkin bisa hewan-hewan besar ya. Saya sih nggak ngomongin ke arah sana gitu. Jadi yang kita bicarakan itu kan sesuai dengan regulasi yang kita tanda tangani. Kontraknya dengan Pindad itu beracu kepada buku besarnya Polri. Regulasinya. Makanya kalau dibilang tenaga kita letoy, 1000 fps dibilang letoy, mungkin letoy. Tapi kalau secara teknikal dari aturan internasional untuk 950 sampai ke atas ya, itu nggak bisa dibilang letoy untuk 4,5 mili. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati dengan influencer. Saya bilang gini. Soalnya kemarin yang datang si Om itu siapa? Saya lupa namanya tuh. Ponakan temennya itu kecelakaan juga karena pakai tabung monel ya. Apa sih monel ya? Yang meledak itu. Saya nggak tahu, saya bilang monel, saya belum pernah pegang sih barangnya, saya jadi nggak tahu tuh bahan monel itu seperti apa, saya juga nggak ngerti. Terus saya bilang pecahannya di tabung apa bukan? Di dratnya Om. Ya dugaan saya sih besar di chambernya. Karena chambernya ini kan dari aluminium ya, atau teman-teman paling istilahnya dural gitu kan, duralium. Alloy. Ya padahal alloy sih aluminium sebenarnya. Aluminium itu yang salah tipe, kemudian juga pengisiannya juga salah, mungkin ya tidak ada perawatan khusus, sering dibersihin, akhirnya ya korosi di dalam, dan itu accident gitu Rul. Nah sama terakhir tuh yang saya suka dari statement si Om itu, dia bilang gini, karena dia buat temannya lagi, kan udah gue bilang lu jangan beli yang itu, tuh 3 bulan lu pakai sama 3 bulan punya gue udah lebih dari 3 bulan, katanya masih bagusan punya gue. Mindset. Jadi teman-teman, saya nggak akan salahin teman-teman yang komentar di sini ya. Oh mindsetnya power besar, joule impact besar dengan mimis grain yang besar juga, nggak ada yang salah. Itu kan hak teman-teman ya. Tapi kalau ada lagi yang sudah masuk di perbakin, terus kemudian kayak kemarin rombongan juga yang memang sudah agak berumur sih ya.
Jadi itu umurnya udah di kisaran saya semua sih 40-an tuh. Ya kan, 40-an kita ngobrol. Mereka udah nggak tertarik lagi dengan Mimis 16 grain. Mereka nggak tertarik lagi dengan power yang gila-gilaan. Nggak tertarik lagi. Yang mereka tertarik itu adalah pertama safety. Jadi minat beli utama orang itu terhadap sebuah produk itu berbeda-beda. Untuk tadi ya, di umuran 40 yang datang ke kita rombongan tuh, satu mobil ya kan, 7 atau 8 orang kemarin tuh, ya kan. Dia bilang, buat kita yang penting safety. Dan kita yakin di bawah pengawasannya PT Pindad Engineering Indonesia ini, pasti dari materialnya sudah ada lead bank. Karena kan nggak sembarangan. Emang kalian pikir naruh logo begitu saya nggak resiko? Gitu loh, tiba-tiba comot kita pasang di situ, besok tentara datang, negara datang jemput kita, nggak bisa. Jadi teman-teman jangan so belagu juga yang mulutnya ember gitu kan. Sok-sokan tuh pasang logo di chambernya supaya laku, kagak teman-teman, gila kali kita. Nggak sembarangan, itu ada aturan mainnya. Ya kalau kalian nggak ini, kalian pasang deh, tulis aja tuh logonya terus dijual massal gitu. Ya kalian produksi senapan, tulis tuh logonya Pindad, kalian jual massal tanpa ada ikatan. Ya tunggu aja 1-2 minggu juga keciduk. Ya, jadi nggak gitu teman-teman ya, saya harus ngelurusin dulu karena influencer ini banyak yang salah kaprah dan seringkali komentarnya itu menyesatkan. Dan yang kedua, jangan terlalu bermain dengan high pressure. Iya, 4.500 PSI, buset. Lu mau lebih dekat dengan Tuhan? Jangan, karena sorry ya, apa namanya? Hobi itu harusnya menyenangkan, jangan sampai menimbulkan bahaya. Ya. Jadi kalau udah narasinya dibawa ke arah power ugal-ugalan, speednya ya, mimis ugal-ugalan besarnya, kemudian juga dengan pengisian tabung yang ugal-ugalan pressure-nya, itu sangat riskan. Jadi influencer-influencer seperti ini harusnya sih diedukasi, dan tolong, saya bilang minta tolong sih ya, jangan terlalu mengekspos itu, karena itu berbahaya. Sekali lagi saya bilang itu berbahaya. Ya, tanpa pemahaman yang tepat dengan material yang kalian produksi atau yang kalian beli, kemudian kalian bermain dengan pressure tinggi, itu lebih dekat sama kuburan dan rumah sakit. Iya, jadi jangan juga jadi kayak fobia, bukan fobia, ikut-ikutan lah ya, tren FOMO-nya itu berlanjut. Wah, sekarang lagi maunya pressure-nya tinggi, 4.500 sampai 5.000 PSI. Ngikut ke sana, wah trennya sekarang lagi Mimis 16 grain, mungkin besok akan jadi 30 grain dengan 4,5 mili. Jadi pelurunya panjang tuh, bisa 2 sampai 3 cm pelurunya gitu kan, lagi tren kayak gitu. Tapi mengabaikan faktor yang lain, safety. Jangan juga, karena yang kita ngobrol kemarin di usia saya itu 40-an ke atas ya, bermainnya ya dengan safety. Itu pertama, minat beli utamanya ya, mereka mengandalkan safety. Yang kedua, ada juga yang mengandalkan gaya dan penampilan. Untuk level anak muda, ya saya akuin sih, untuk di usia di bawah 30, mungkin model-model yang lebih atraktif akan jadi menarik. Desainnya atraktif, modern itu akan lebih menarik. Tapi untuk yang di usia 40-an kayak kita, desain-desain sederhana itu lebih menarik. Saya udah nggak tertarik lagi ngelihat senapan angin yang modelnya kayak senapan serbu. Ya kan, kayak kita bikin senapan serbu 1, 2. Pertama kita juga udah bosan ngelihatnya gitu kan. Terus ngelihat itu senjata api beneran ya ke senjata angin, ya aneh aja, kocak gitu. Saya ngelihatnya tuh ya jadi aneh gitu kan. Jadi kita nggak tertarik lagi. Itu gaya dan penampilan. Motif beli yang lain itu yang ketiga ada dari sisi power atau kebutuhan, utilitasnya. Untuk yang senang berburu besar kayak B2 misalnya, atau mungkin buat nembak kebo gitu kan, ya pilihan power yang besar menjadi utama. Tapi untuk sebagian lain yang di lingkungan rumahnya cuma tersedia tekukur, tupai, atau nembakin botol, atau kayak kemarin sama-sama saya tuh kita nembakin apa namanya, timah pancing tuh yang segede-gede jempol kita gantungin. Ya nggak perlu pakai power-power yang gede-gede banget gitu kan. Jadi kembali lagi penggunaan teman-teman. Cuman ya itu tadi saya sarankan jangan bermain dengan sesuatu yang kalian nggak ngerti dampaknya. Ya, dan jangan ikut-ikutan untuk pemula, karena rata-rata accident itu terjadi pada pemula yang FOMO. Ikut-ikutan, nggak ngerti, main tabung tekanan tinggi, tiba-tiba manometernya mental, ya kan, tiba-tiba tabungnya pecah, tiba-tiba juga ada yang chambernya sempat bolong dari samping kan, bukan retak kok, kayak bolong gitu.
Nah, kalau material yang bagus itu dia crack tapi tidak berserpih, Rul. Yang kita ngeri itu sebetulnya yang tadi korosi. Kalau korosi itu kan jadi kayak serbuk kan ya. Nah, kalau serbuknya itu kena tekanan tinggi, pecah lah kayak granat kan. Gitu. Kalau kena kulit sih mungkin nancap-nancap di kulit ya masih oke lah ya, kita masih bisa sembuh. Cuman kalau masuknya ke mata, nah lo. Ya kan? Masuknya ke mata karena saya dapat juga videonya. Masuk ke mata tuh pecahannya, dan sekarang matanya mulai mengalami kebutaan sebelah, kasihan juga sih. Jadi katanya sih yang sebelah kiri mulai, ini udah beberapa bulan ya, itu dari awal tahun 5-6 bulanan lah, dia katanya mulai nggak ngeliat, jadi cahaya tuh mulai benar-benar hilang 100%. Itu bahaya kan? Ya itu berbahaya. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya ini kembali ke teman-teman ya. Ke kita sih cuman tugas kita adalah membuat barang yang kita mampu, kemudian kita masih terbentur dengan regulasi dan aturan main dari negara. Yang ketiga, ya kita memang lebih memprioritaskan saat ini untuk kebutuhan senjata api negara dibandingkan senjata angin. Jadi untuk di bagian R&D, Research and Development-nya sendiri memang belum berkembang. Ya, kenapa? Ya karena nggak kebagian mesin, kita aja sampai sewa 6 mesin, karena nggak kebagian lotnya gitu loh. Jadi lot untuk bikin senapan anginnya sementara memang kita hentikan dulu karena ada kerjaan yang lebih urgent itu, ya kan? Dunia lagi memanas. Kalau perang pakai senapan angin kayaknya nggak mungkin. Jadi negara mungkin lebih prioritasnya ke kebutuhan senjata api karena itu yang paling masuk akal, ya kan? Dan kita diminta untuk membantu percepatan ini. Jadi ya kita ke sana. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ini udah kejawab semua sih Om, tapi masih nyambung tadi yang Om jelasin dari Om Penoparta nih. Kualitas bahan memang bagus, pengerjaannya rapi, tapi yang suka speed ugal-ugalan atau speed kencang nggak cocok dengan produk ini. Iya. Nah, tadi sudah. Iya, emang nggak cocok. Tapi dia mengiyakan kualitas dari chambernya bagus gitu. Iya, tadi makanya saya bilang, dulu zaman saya tahun 90-an ya. Zaman saya masih hobi-hobinya nge-track tuh. Saya kan dulu pemain Bali. Joki. Nah, ya, balap liar. Makanya gua kalau naik motor nggak bisa pelan sekarang, udah kakek-kakek juga masih kenceng. Kita ngoprek tuh R-King, ya kan. Terus kalau dulu ada Kawasaki R125, AR125, sorry, saya sempat pakai itu soalnya di beberapa kali balap. Terus lagi dulu tuh eranya Underbone tuh Yamaha Force One yang 2 tak. Ya di era yang masih muda-muda nggak kenal nih, tapi kalau generasi 70-an kayak saya nih pasti yang saya omongin nyambung nih. Tapi kalau nggak tahu di era Arul ya, yang umurnya 20-an antara nyambung dan nggak nyambung. Jadi tren itu memang selalu terjadi. Nih yang saya pakai batu cincin dulu tren banget, sampai harganya juta-jutaan. Sekarang mungkin harganya tinggal ratusan ribu atau puluhan ribu, ya kan? Saya juga dulu beli mahal, sekarang kalau jual juga nggak mungkin mahal. Ini nilai investasi yang salah. Oh ya, investasi yang salah. Saya dulu beli jutaan misalnya. Kalau saya jual paling tinggal puluhan ribu atau ratusan ribu, karena investasinya salah. Tapi kalau waktu itu uang itu saya beli emas, itu akan double naiknya. Senapan sama. Teman-teman beli senapan sekarang nih, ya. Harga katakanlah murah lah, 2 juta, 3 juta gitu kan, dengan model yang mirip dengan kita, dibandingkan beli senapan kita yang 5 juta sampai 7 juta gitu. Tapi dalam penggunaan jangka waktu panjangnya, yang ini cuma bertahan di beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan sudah mulai kelihatan kerusakannya. Sementara punya kita tuh, kita bisa bertahan di 10, 15 sampai 20 tahun lebih. Itu yang kita garansi. Karena ada end user kita dari tahun 2013, 2014, 15 yang masih komen, punyanya masih bagus. Iya, betul. Ya kan? Smartneo. Ya kan? FL, ya. Jadi masih bagus, anodesnya masih bagus, padahal dia tiap minggu juga berburu, masih bagus, ya karena kita mutu di bahan materialnya itu. Nah, investasinya jangka panjang. Daripada kalian habisin 2-3 juta, setahun kemudian beli lagi 2-3 juta, kemudian setahun kemudian beli lagi 2-3 juta, dalam 3 tahun kalian pakai senapan sudah menghabiskan waktu 9-10 juta. Di kita mungkin tetap di 5 juta sampai 7 juta. Gitu. Dan bahkan masih bisa diwarisin, karena ya alhamdulillah jarang terjadi kerusakan kalau nggak dibongkar terus ya. Kebanyakan punya kita tuh rusaknya karena gini. Ngikut FOMO tadi. Om, saya kebobolan nih. Kenapa? Saya mau gedein lubang transfernya, akhirnya Bubut ulang. iya kan? Mundur malah kena ke lubang valve-nya. Ya kalau kayak gitu bukan kesalahan kita lah. Ya kan? Ya itu mah kesalahan pengguna, kenapa dioprek begitu. Terus ada lagi yang kemarin gedein apanya tuh. Dratnya juga salah bikinnya. Saya bilang, nih bikinnya pakai mesin apa? Dratnya pakai mesin bubut Om, dicekam begini. Ya nanti putarannya nggak akan sama, karena beda dan jadi oblak-oblak gitu. Terus
gauge-nya kalau drat itu kan ada gini ya. Itu kan harus antara male dan male female. Jantan betina lah, cewek cowoknya itu mesti ukurannya sama. Kalau enggak nanti akan ada spelling dan longgar. Nah, kalau di mesin CNC kan kita ukur dan terukur pasti. Kalau di manual mungkin enggak, atau mungkin di CNC yang tadi katanya CNC router itu juga tidak terukur. Saya yakin cara pengukurannya akan berbeda. Benar nggak? Mungkin kira-kira aja. Ya, ilmu kira-kira, walaupun secara ukuran mungkin sama. Jangan kan begitu ya. Sigmat digital yang Cina punya harga 100 ribuan aja dengan yang harganya jutaan, ya harga pasti beda. Tingkat presisinya itu juga berbeda. Saya nggak bilang bahwa harga mahal selalu cenderung lebih baik. Nggak juga. Tapi kalau tadi saya disuruh turunin harga, banting harga, saya bukannya nggak mau. Memang nggak bisa. Pajak naik, material naik, kemudian biaya lain-lain juga naik. Kardus aja kita naiknya udah 2 kali lipat untuk the packaging kita. Pernah ada nggak yang ngeliat kardus packing kita tuh? Kalau misalnya beli senapan kita kan ada kardusnya tuh, ya kan? Itu naiknya udah 150%-an. 150%-an dari sejak awal kita beli kan. Dari 5 tahun yang lalu sekarang tuh naiknya udah increase-nya 150% untuk cost itu doang. Belum yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita disuruh harganya banting-bantingan, ya saya nggak akan mau dan juga nggak bisa. Ngapain kita kerja rodi? Jual di bawah harga HPP, modal 1 juta jualnya 900 ribu, ya mendingan nggak usah jualan. Apalagi ada garansi dari kita 1 tahun, baik servis maupun spare part. Nah kalau kita biaya kirim kita yang tanggung, spare part kita yang tanggung, harga jualnya harus murah. Ya nggak ketemu lah untungnya bos. Ya kan orang usaha itu kan butuh cuan. Cuan itu ya kan yang akan menyambung kita untuk melanjutkan siklus produksi kan. Admin misalnya, kemudian ada layanan kita di WA kan, harus ada orang yang ngecek, yang ngontrol segala macam, itu kan semua harus ada pengeluaran lah ya, kasarnya gitu. Jadi saya nggak akan ikut-ikutan dengan itu loh. Dan saya yakin teman-teman yang mulai banting-bantingan harga itu sekarang mulai merasakan dampak berdarahnya. Jadi cash flow-nya besar, kelihatannya, omsetnya kelihatan besar, tapi ternyata cash flow-nya rendah. Dan margin profitnya juga rendah. Akhirnya sebenarnya itu ya secara tidak langsung akan membunuh pelan-pelan sih. Tinggal masalah waktu aja. Kalau itu diterusin, ya pasti akan bisnisnya akan tutup juga nantinya. Gitu. Saya malah sekarang lagi berpikir diversifikasi kita. Kalau di produk senapannya orang masih anemonya di harga yang murah dengan kualitas rendah, saya lebih baik kita stop dulu. Kita nggak akan produksi barang-barang murah dulu dengan mengorbankan kualitas. Gitu. Kalaupun kita akan produksi, kita akan menghitung secara lebih pasti komposisi margin profitnya dengan HPP-nya tadi. Tapi saya akan memantau pergerakan pasar. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita tuh sedang turun-turunnya. Jadi kalau kita kejebak, kita bikin produk banyak dan nggak bisa laku juga, buat apa? Ya lebih baik main di kontrak negara aja yang udah pasti pembayarannya. Selesai. Tadi, iya kan? Ya, atau kita investasi di kripto dan saham gitu. Mungkin itu lebih menjanjikan. Karena evaluasinya kan bisa kita lihat real time ya. Kalau di dunia usaha itu memang sedang tidak baik-baik aja sih, menurut saya ya, Rul ya. Iya, betul. Gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak mungkin kita sudahin karena sini sudah mau jam 5, Rul. Kita harus sholat. Sudah kejawab semua sih tadi, Om. Dari rata-rata emang dari power, terus dari harga sama itu sih. Ya, power kita bukan nggak bisa dibikin ya. gede, bisa kalau dioprek. Cuman belum ketemu aja yang bisa ngoprek. Satu, yang kedua saya tidak pernah menyarankan untuk power ugal-ugalan. Kenapa? Karena pasti akan ada dampak di jangka panjangnya. Dan dampak itu yang sedang kita riset, kita teliti sejauh apa nanti potensi bahayanya gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah ya saya nggak mau juga kalau nanti istilahnya penggunaan senapan kita dipakai ugal-ugalan yang akhirnya berujung pada peneguran kan. Kita ditegur, akhirnya bermasalah dengan kontrak kita di PI atau di Pindad, ya ini akan menjadi masalah yang rolling, bertumpuk gitu. Jadi kita lambat karena kita bermain safety, itu udah pasti. Kalau teman-teman ada yang bisa lebih cepat, ya nggak apa-apa, geser pasar aja, beli produk yang sana yang lebih bisa menawarkan, mungkin dengan mimis 20 grain bisa 1500 fps, terus kemudian tabung alloynya bisa 5600 6000 PSI, mungkin tekanannya ya dibeli aja di sana, nggak apa-apa. Jadi kita akan menjual sesuai dengan apa yang kita omongin. Saya nggak mau over ekspektasi ya. Jadi teman-teman tuh dengan harga sekian powernya akan begini enggak. Tapi produk luar kayak yang standar dengan kita lah ya di FPS-nya itu harganya udah 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal dari kita. Yang powernya sama loh, powernya sama, jangkauan pelurunya sama gitu kan.
Cuman karena brandnya aja beda. Mereka brandnya tuh misalnya made in USA atau made in mana lah ya, bukan made in Indonesia. Dan ini memang ironis sih. Orang Indonesia tuh memang lebih bisa menghargai produk luar ketimbang produk sendiri. Jadi kalau misalnya Benjamin Marauder lah, bayar 15 sampai 18 juta baru. Nggak ada masalah, padahal dia powernya segitu-gitu juga dan bentuknya masih tabung. Tapi untuk membayar punya Irabelco dari harga 5 sampai 7 juta, wah mahal. Ya kita kembali ke teman-teman lah. Gitu. Siap, terima kasih banyak yang mungkin sudah kejawab semua. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan sudah kejawab semua yang dijelasin sama Om Abel. Ini udah kita rangkum beberapa pertanyaan, kritikan gitu ya, ataupun inputan dari teman-teman yang bagus atau ada yang juga yang nyeleneh mungkin. Mudah-mudahan sudah kejawab semua sama Om Abel. Terima kasih banyak Om. Tapi nggak apa-apa Rul, saya lagi nungguin komentar yang lebih nyeleneh lagi. Nanti kalian rangkum, kita akan coba jawab. Saya akan coba jawab semampu saya lah. Karena ini sampai Juli, Agustus. Saya masih agak longgar, karena nanti kita mulai sibuknya lagi di September. Siap. Saya harus lebih banyak di sana. Nah, boleh berarti nanti buat teman-teman boleh tinggalin komentarnya di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan lagi, boleh silakan banget. Dan mungkin satu lagi ini. Siap. Teman-teman pengguna Irabelco yang nonton ini, saya minta tolong ya, japri ke admin, tolong di-share dong video-video kalian yang sudah menggunakan senapan dari tahun 2013 sampai ke 5 tahun yang lalu, 2013 sampai 2020 yang sudah menggunakan dari mulai era 2013 sampai ke 2020, di-share videonya dan gimana kesannya setelah penggunaan sekian lama, gitu. Ya, nanti kita akan coba kita suruh lah editor kita tuh nanti dibikin videonya lah, dikumpulin. Gitu, atau mungkin sampai jangan yang 2 tahun terakhir loh, sampai 2022 atau 2023 lah boleh lah. Boleh. Ya, jadi siap. Jadi kita penggunanya udah di atas 2 tahun lah, kita pengen lihat reviewnya teman-teman gitu. Terus sama mungkin kalau kebetulan punya juga senapan produk lain ya di luar punya kita yang penggunaannya di atas 6 bulan. Jadi saya nggak minta 2 tahun 3 tahun ya, pakai di atas 6 bulan aja. Minimal 6 bulan pakai, kita lihat gimana performanya. Siap, buat perbandingan. Siap. Nah, itu saja ya. Boleh nanti buat teman-teman sahabat Irabelco yang dari pengguna mungkin dari 2013 atau 2022, boleh nanti di-share aja di kontak nomor WhatsApp admin yang tertera di bawah. Itu saja ya. Mungkin itu aja video kali ini. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sahrul dan Om Abel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.